memperbanyak meminum air zam-zam karena disebutkan di dalam sabda Rasulullah SAW, ma'u zamzam lima syuribalahu wa innaha ta'amu tu'min wa shifa'u sugmin. Air zam-zam itu sesuai dengan niat peminumnya, dan air zam-zam itu adalah makanan bagi mereka yang memerlukan makanan dan obat bagi mereka yang sakit. Dan hadis ini, kata beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, sudah diuji dan dicoba oleh banyak sekali dari kalangan para ulama yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala saat mereka memiliki hajat meminum air zam-zam dengan meniatkan hajatnya tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajatnya melalui berkah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai air zam-zam ini. Nah, kemudian kita lanjutkan, wa idza waqafa bi arafatin falyukthir minal istighfari wad du'a. Dan apabila jamaah haji itu berhenti di Arafah, itu yaitu wukuf di Arafah yang terjadi di tanggal 9 Dzulhijjah. Wukuf itu dimulai waktunya dari mulai masuk waktu zuhur sampai terbenamnya matahari di tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi jamaah haji itu dihitung wukuf di Arafah jika dia berada di Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah di antara waktu zuhur sampai terbenamnya matahari. Mulai waktu zuhur sampai terbenamnya matahari. Dan Arafah itu sangat penting, wukuf di Arafah itu sangat penting di dalam pelaksanaan haji. Wukuf di Arafah itu juga termasuk salah satu rukun, bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Jadi siapa yang tidak wukuf di Arafah, maka hajinya itu tidak sah. Dia harus mengqadha hajinya karena meninggalkan salah satu rukun. Sedangkan amalan-amalan yang lain itu bisa diganti dengan kafarah kalau sampai dia tidak menghadirinya atau melakukannya. Nah, pada saat berhenti di Arafah itu dianjurkan memperbanyak istighfar dan doa. Jadi di waktu dia berhenti di Arafah, wukuf itu sebetulnya kalau secara fikih dia berhenti saja, berdiam di Arafah, dia sudah melaksanakan rukun walaupun tanpa berdoa atau tanpa beristighfar. Secara fikih dia sah. Bahkan sampai di dalam fikih disebutkan yang penting jasadnya ada di Arafah. Walaupun umpamanya dia tiba di Arafah, di waktu pelaksanaan wukuf di Arafah itu dia tiba dalam keadaan tidur atau dalam keadaan pingsan, yang penting jasadnya ada di Arafah, sudah terhitung dia wukuf di Arafah, berhenti di Arafah. Nah, tapi di antara adab-adabnya ketika di Arafah itu tentunya ketika Arafah itu merupakan rukun dari haji, dan Arafah itu tempat yang barokah, di dalamnya terdapat banyak barokah, dan tempat yang di dalamnya banyak rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu tanggal 9 Dzulhijjah tentunya itu kesempatan emas bagi setiap mereka yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi hendaklah para jamaah haji itu tidak membuang waktunya untuk melakukan perbuatan yang sia-sia ketika di Arafah, atau berbicara yang sia-sia,
atau bahkan atau lebih dari itu melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, naudzubillah min dzalik, di tempat mustajabnya doa. Nah, tentu saja kalau perbuatan baik itu dianjurkan, doa itu dianjurkan, berarti perbuatan yang sia-sia sangat tidak dianjurkan di Arafah itu, apalagi melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah dia memperbanyak istighfar, wad doa, memperbanyak doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wat tadarru wal buka, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak tangisan di situ, menunjukkan rendahnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menampakkan kecilnya, kerdilnya dia di hadapan Allah, juga mengingat kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang pernah dia lakukan, dan ibadah yang dia lakukan tidak dengan sepenuh hati, hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang belum dia wujudkan di dalam hidupnya, kewajiban-kewajiban dia kepada Allah yang dia laksanakan tidak sempurna, sekedar melaksanakannya saja, mengingat perbuatannya, kekurangannya, sampai dianjurkan dia menangis di Arafah itu, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yas'alillah bisidgin wa raghbatin, dan bukan cuma itu, hendaklah dia ketika meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, ketika dia beristighfar, ketika dia berzikir, hendaklah dia melakukan semua itu dengan sungguh-sungguh, bisidgin, dengan benar-benar, waraghbatin, dan dengan kemauan yang besar untuk mendapatkan anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan apa yang dia minta dari Allah, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada saat dia berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iqbal wa inabah, dan pada saat itu juga dianjurkan dia selalu fokus menghadapkan dirinya kepada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, rujuk kepada Allah. Li nafsihi, pada saat dia meminta, hendaklah di Arafah, yang tempat yang mustajab dan di waktu yang mustajab itu, hendaklah dia tidak meminta hanya untuk dirinya sendiri, tapi pada saat itu dia meminta linafsihi, untuk dirinya, memohon kepada Allah kebaikan untuk dirinya, rahmat untuk dirinya, ampunan untuk dirinya, wali walidayhi, dan juga untuk kedua orang tuanya dihadirkan di Arafah itu, wa ahbabihi, dan untuk orang-orang yang dia cintai, pasangan hidupnya, anak-anaknya, atau saudara-saudaranya, atau kerabatnya, sahabatnya, dan orang-orang yang dia cintai, orang-orang yang dia kenal. Begitu juga orang-orang yang menitip doa kepadanya, walika fatil muslimin, dan bahkan untuk seluruh orang Islam dimanapun dia berada, disebut di dalam Arafah itu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala bisalahi jami'il umur al-ukhrawiyah wad dunyawiyah, agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki segala kondisi mereka semua dan dirinya, kondisi ukhrawinya, akhiratnya, dan kondisi dunianya. Meminta kepada Allah. Meminta dunia juga diperbaiki supaya dia bisa mudah mencapai akhirat. Ini yang sangat dianjurkan. Jadi harusnya sebelum dia tiba di Arafah itu dia punya program, sudah ada jadwal, sudah ada rencana, dari mulai adzan zuhur sampai tenggelamnya matahari, itu sudah ada jadwal yang harus dia penuhi, dari jam ke jam sampai tenggelamnya matahari.
antara zikir, antara doa, antara istighfar, antara taubat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, kedua orang tuanya dan orang-orang yang dia cintai, serta untuk seluruh orang Islam dimanapun dia berada. Dan pada saat itu dia meminta dengan sungguh-sungguh sampai tenggelamnya matahari. Kalau dia tidak punya rencana pada saat menghadiri Arafah itu, tentu saja nanti dia akan kebingungan sampai di lokasi itu, dan ditakutkan dia akan melakukan hal yang sia-sia atau bahkan terjerumus melakukan perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya karena tidak ada kerjaan di situ, dia tidak mempersiapkan diri pada saat masuk Arafah, akhirnya jadi ngobrol yang tidak ada gunanya, atau guyon yang tidak ada gunanya, atau bahkan didapati di Arafah itu ada orang dengan headsetnya mendengarkan lagu-lagu sambil menghabiskan waktu sampai tenggelamnya matahari. Di Arafah mendengarkan lagu-lagu, iya kalau lagunya itu sholawatan masih bagus, yang dia dengarkan kadang lagu-lagu yang tidak tepat. Lagu-lagu yang tidak tepat dia dengarkan di Arafah itu. Atau bahkan sebagian ada yang duduk bergunjing, menggunjing orang dengan jamaah haji yang lain di dalam kemah itu. Akhirnya walaupun secara fikih rukun hajinya itu sah, tapi dia nanti pulang tidak membawa manfaat apa-apa. Naudzubillah min dzalik. Jadi harus mempersiapkan diri dan meminta kebaikan untuk semuanya. Fa innahu yas'alu kariman jawadan. Karena sesungguhnya pada saat dia meminta itu, dia sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dan maha dermawan. Maha memberi, pemberiannya melimpah, dia maha dermawan. Dan zat yang maha dermawan, maha mulia, maha melimpah pemberiannya itu, biyadihi al khair kullihi. Kebaikan itu seluruhnya ada pada genggamannya. Coba kita bayangkan. Allah ini seluruh kebaikan yang ada, dunia dan akhirat, itu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita meminta, dan dia pada saat dia memiliki segala-galanya, menguasai segala-galanya, dia juga menjelaskan bahwa Allah itu zat, menjelaskan bahwa zatnya ini adalah zat yang maha dermawan dan maha melimpah pemberiannya, anugerahnya. Nah, pada saat berdiam di Arafah itu, di tempat di tangannya lah segala kebaikan, walahu khazainus samawati wal ard, dan miliknya lah segala perbendaharaan yang ada di langit dan di bumi. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukhrawi dan duniawi semua ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Itulah saat yang paling tepat bagi seseorang Itulah saat yang paling tepat bagi seseorang untuk meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang tidak memanfaatkan waktunya di Arafah. Itu sebabnya saya katakan tadi, membuat rencana sebelum masuk ke Arafah. Kalau dia tidak bisa
dia bersama grupnya atau kelompoknya menunjuk satu orang yang mampu memimpin untuk hal yang sia-sia. Bisa juga tidak di Arafah itu menggunakan waktu untuk saling menasihati dalam ketakwaan, dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya di beberapa kelompok jamaah haji, nah kalau bertanggung jawab kelompoknya itu sudah merencanakan hal itu. Nanti ada waktunya memberi nasihat, sholatnya juga berjamaah, sholat duhurnya berjamaah, dan asarnya juga berjamaah. Kemudian membaca zikir, membaca doa selepas sholat, lalu membaca beristighfar, bertaubat bersama-sama di tempat itu. Kemudian ada salah satu nanti yang membantu jamaah itu untuk merenung sehingga mereka bisa terketuk hatinya, lalu menitikkan air mata di tempat ini. Wah, itu sungguh jalan yang beruntung kalau mendapati kelompok yang seperti itu. Makanya ketika kita mau pergi haji, cari kelompok yang bisa mendukung kita untuk melaksanakan haji itu dengan cara yang baik, cara yang benar. Karena perjalanan haji itu bukan sekedar perjalanan ke luar negeri. Nah, jadi kalau perjalanan haji jangan mencari teman yang wah ini enak kalau saya pergi bareng dia, bersama dia, orang ini lucu atau orang ini enak banyak ngomong, dia banyak cerita. Kalau mau pergi haji jangan cari orang yang seperti itu. Kalau mau pergi haji cari orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memahami ilmu, memahami agama, dan orang yang khusyuk supaya kita dalam ibadah haji kita ini kembali membawa keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal mawqifu a'zamul mawaqifil islamiyah wa ajma'iha. Tempat ini, Arafah ini adalah tempat yang paling agung dalam Islam. Tempat yang agung di dalam Islam itu adalah Arafah. Tempat yang besar keagungannya di dalam Islam. Wa ajma'iha, dan tempat yang paling banyak mengumpulkan orang di Arafah itu. Semua orang berkumpul di Arafah tadi. Nah, sejarahnya Arafah itu ada bermacam-macam. Ada yang mengatakan Arafah itu disebut Arafah karena di tempat itulah Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu. Karena mereka waktu turun di bumi terpisah, kemudian pertemuan mereka itu di Arafah. Dan di Arafah itu ada batasan-batasannya. Tidak semua lokasi itu termasuk Arafah. Tidak semua lokasi termasuk Arafah. Kalau kita berada di tempat itu tapi di luar batasan Arafah, bisa-bisa nanti kita tidak terhitung orang yang wukuf di Arafah. Jadi harus diperhatikan batasan-batasan tadi. Wa yahdurhu min malaikatillah wa ibadihi salihin khalaik la yuhsun. Dan di dalamnya hadir di tempat Arafah itu banyak sekali malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, juga hamba-hamba Allah yang saleh yang tidak terhitung. Tidak terhitung banyaknya. Nah, kalau manusianya saja jumlahnya besar, hanya bisa dikira-kira jumlahnya. Nah, berapa yang hadir dari kalangan malaikat Allah Subhanahu wa taala? Berapa yang hadir dari kalangan jin muslim? Jumlahnya bisa tidak terhitung. Dari jamaah itu sendiri, tempat itu sendiri sudah merupakan tempat yang agung, dan perkumpulan orang Islam itu semakin banyak, semakin
mustajab doa di tempat itu, semakin banyak tetesan rahmat yang diturunkan di tempat itu, apalagi mereka itu berkumpul sama-sama bertaubat kepada Allah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia itu. Waqad warada anna Allah ta'ala yubahi bi ahlil mawqifi ahlis sama ahlas sama wa yushhidu malaikatuhu ala annahu ghafara lahum a'ni li ahlil mawqifi wa annahu ta'ala qabila muhsinahum wa wahaba musi'ahum li muhsinihim. Di dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan orang-orang yang hadir di Arafah itu kepada penduduk langit. Dibanggakan kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk langit bahwa hamba-hambanya yang di bumi, di tanah Arafah itu berkumpul semuanya bertaubat kepada Allah, berzikir, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk langit, dan saat itu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni atau telah mengampuni dosa-dosa mereka, yaitu mereka yang berada di Arafah itu, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan orang-orang yang baik berbuat baik di Arafah itu, yang hidupnya diisi dengan perbuatan baik. Orang-orang yang baik yang berada di Arafah itu akan dikabulkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala hajat dan permintaannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia-Nya kepada orang-orang yang buruk di Arafah itu, juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berkat orang-orang yang baik yang berada bersama mereka. Nah, ini manfaatnya kita kalau dekat dengan orang-orang yang baik. Makanya kalau mau pergi haji, cari orang yang baik sebanyak-banyaknya supaya kemungkinan doa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu peluangnya semakin besar. Wa fi ba'dil athar, dan di sebagian riwayat yang lain disebutkan a'dhamun nas dzanban man waqafa bi Arafat fa dhanna annahu lam yughfar lahu. Orang yang paling besar dosanya, manusia yang paling besar dosanya adalah mereka yang berdiam di Arafah dan memiliki prasangka bahwa Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Ini manusia yang paling besar dosanya. Jadi ini menunjukkan bahwa orang yang berada di Arafah itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah berada di Arafah, lalu dia memiliki prasangka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya, maka dia itu justru mendapat dosa yang besar. Berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berprasangka buruk kepada makhluk saja itu tidak dibolehkan. Prasangka buruk kepada makhluk tidak dibolehkan. Bagaimana prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala? Berprasangka buruk kepada Allah diantaranya Allah itu sudah menyatakan bahwa zatnya itu maha pemaaf, maha pengampun. Ini ada hamba hadir di Arafah, di tempat pengguguran dosa-dosa di situ, meminta kepada zat yang maha pemaaf, maha pengampun, tapi dengan hati yang memiliki prasangka bahwa dia Allah itu tidak mungkin mengampuni dosanya. Ini justru hamba yang seperti ini berdosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini kita bisa memetik pelajaran, hendaklah kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala.
prasangka baik kepada Allah dan prasangka baik kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala khususnya di Arafah. Waja'a fil khabari, dan begitu pula diriwayatkan di dalam sebuah kabar atau di dalam sebuah hadis, anna iblisa la'anahullah la yura asghar wala adhar wala aghyad minhu fi yaum Arafah. Sesungguhnya iblis yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah dia lebih terlihat kecil, rendah, hina, dan terlihat kalah, terlihat marah, melebihi, tidak pernah terlihat seperti itu, seperti saat dia berada di Arafah, di hari Arafah. Iblis itu tidak pernah terlihat marah, kalah, rendah, seperti ketika dia saat berada di hari Arafah. Artinya hari Arafah itu hari yang paling menjadikan iblis itu merasa dirinya kerdil, merasa marah, dan merasa kalah. Hari Arafah itu. Nah, mengapa demikian? Wa ma dzalika illa likathrati ma yara min tanazzulir rahmah wa tajawuzillah 'anil mudznibina minal waqifina bi Arafat. Semua itu, kenapa iblis kok merasa kalah, merasa marah, dan merasa kerdil ketika di hari Arafah? Semua itu tiada lain karena banyaknya banyaknya rahmat Allah yang diturunkan di hari Arafah itu yang dilihat oleh iblis. Dan banyaknya maaf ampunan Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang berdosa. Banyaknya orang-orang yang berdosa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari Arafah itu yang terlihat oleh iblis. Jadi hal itu menjadikan iblis ini marah sekali dan merasa kalah. Jelas. Jadi seakan-akan usahanya selama setahun itu atau bahkan selama bertahun-tahun usahanya untuk menyesatkan hamba Allah ini, anak Adam ini, atau usahanya untuk menjadikan anak Adam ini masuk ke dalam neraka, usahanya untuk menjadikan anak Adam ini mati dalam keadaan bergelimang dosa, itu gagal dalam waktu sekejap pada saat anak Adam itu masuk ke Arafah di hari Arafah, kemudian mengangkat tangannya memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan di Arafah, di tempat selain Arafah saja, kalau ada seorang hamba yang mengangkat tangannya memohon ampun kepada Allah, asalkan bertobat sungguh-sungguh, memenuhi syarat-syarat taubat, kata Rasulullah SAW, kaman la dzamba lahu. Anak Adam itu yang bertobat seperti tidak pernah berdosa. Itu sewaktu-waktu bagi mereka yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Apalagi bagi mereka yang bertobat, beristighfar, memohon ampun, berdoa di hari Arafah dan di padang Arafah yang mulia itu, tentu saja menjadikan iblis itu dalam keadaan marah dan gusar sekali. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan Arafah. Wa min adabil hajj al-muhimmah, dan termasuk adab bagi pelaku haji, orang yang menunaikan ibadah haji yang penting untuk diingat, ayyakuna qasduhu mujarrad hajj baitillah wa ta'zim hurumatihi. Nah, termasuk adab yang harus diperhatikan bagi mereka yang mau menunaikan ibadah haji adalah mengkhususkan tujuannya saat pergi ke Baitul Haram itu khusus untuk melaksanakan haji dan mengagungkan
kebesaran kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Mengkhususkan niatnya, tujuannya saat dia melaksanakan haji itu hanya untuk melaksanakan haji dan mengagungkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Khusus, tidak tujuan yang lain. Ini termasuk adab ini ya. Fa in lam yattafiq lahu falyahzar kullal hadar ay yastashab syai'an min umurid dunya allati tushghiluhu an igamatil manasik. Kalau dia tidak sesuai tujuannya dengan yang di atas, maka dia hendaklah berhati-hati. Atau kalau dia tidak bisa mengkhususkan tujuannya hanya haji saja, maka hendaklah dia berhati-hati dari menyertakan tujuan-tujuan dunia di dalam pelaksanaan hajinya yang nantinya akan menyibukkan dirinya dari mendirikan manasik haji, dari melaksanakan manasik haji. Jadi pada saat dia pergi menunaikan ibadah haji, fokus niatnya, tujuannya ya untuk manasik haji. Jangan sampai kita menduakan tujuan tadi atau menyertakan tujuan manasik haji tadi dengan tujuan-tujuan duniawi, karena ditakutkan nanti tujuan duniawi itu, kegiatan duniawi yang dia tuju di Makkah atau di Madinah, itu nanti ditakutkan akan menyibukkan dia dari fokus terhadap manasik hajinya, sehingga nanti dia pulang tidak membawa haji yang mabrur, pulang tidak membawa esensi dari pelaksanaan ibadah haji tadi. Nah, ini termasuk sesuatu yang muhim, yang penting sekali untuk diingat. Nah, berapa banyak orang yang pergi haji, niat pergi haji dari negerinya sudah membayangkan urusan-urusan dunia yang akan dia petik nanti ketika di Mekah, ketika di Madinah, atau di sekitar Mekah dan Madinah. Sudah membayangkan umpamanya mau membeli perak, mau membeli emas, atau mau mengumpulkan, membeli kurma, atau membeli kain di sana, atau membeli halawa, membeli permen di sana, atau membeli hal-hal minyak wangi yang dia pikir sejak awal sudah urusan dunia sebelum dia berangkat di negerinya ini. Dia sudah mencatat hajat yang akan dia bawa pulang nanti dari haji, catatan planning atau rencana yang harus dia atur untuk Arafah, tidak ada. Atau catatan yang harus dia laksanakan nanti saat tawaf, tidak ada. Catatan nanti yang harus dia hadirkan atau laksanakan atau baca saat sa'i, tidak ada. Waktu jumroh, tidak ada. Sehingga kepalanya ini sudah merancang dunia, merencanakan dunia di dalam kepalanya, tapi manasiknya dia baru buka nanti ketika waktunya di sana. Waktu mau tawaf baru buka buku tawaf. Tawaf itu bagaimana sih? Tidak tahu apa-apa. Karena dia tidak pernah belajar, dia itu berangkatnya cuma penasaran saja dengan Mekah dan Madinah. Kalau ada jamaah haji yang datang, ya yang dia tanya dari dulu, yang dia lihat, dia fokus, dia tidak pernah tanya Mekah bagaimana, Madinah makamnya Rasul, dia tidak pernah tanya, Ka'bah tidak pernah tanya, Sa'i tidak pernah tanya. Yang dia tanya oleh-olehnya itu bagaimana, belinya di mana, tokonya namanya apa, harganya berapa, la haula wala quwata illa billah. Ini mau pergi haji atau mau belanja? Nah, ini banyak sekali jamaah haji yang mengabaikan hal ini, padahal ini sangat penting sekali dan sangat mempengaruhi mabrurnya haji seseorang atau tidak. Yaitu tujuan sejak awal, apa yang dia tuju dari berangkatnya dia ke Mekah dan ke Madinah di bulan Dzulhijjah itu.
wa ta'dhim sya'airillah kama yajibu wa yanbaghi. Begitu juga hendaklah di antara tujuannya hendaklah mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala seperti yang diwajibkan dan diperintahkan. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Mengagungkan syiar-syiar Allah ini termasuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Syiar-syiar Allah mengagungkan Ka'bah, mengagungkan Arafah, mengagungkan sa'i, mas'a, mengagungkan semua itu, mengagungkan Hajar Aswad, mengagungkan ada ta'zim pengagungan terhadap makam Ibrahim, ada ta'zim atau pengagungan terhadap Hijr Ismail, terhadap air Zam-Zam. Begitu pula tidak ketinggalan pengagungan terhadap makam Nabi Muhammad SAW saat dia masuk berziarah dengan penuh pengagungan di dalam hatinya. Begitu juga makam para sahabat, makam para ulama, dan makam para aulia, dan juga orang-orang soleh yang ada di sekitaran Mekah dan Madinah. Begitu juga Ma'la. Sayyidah Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW yang paling dicintai Rasulullah SAW, dikuburkan di Mekah, di Ma'la. Kama yaga'u dhalika likathirin minal ghafilina anillah al-mashghufina bimahabbatid dunya minal ishtighal bi umurit tijarat wal mubaya'at an ta'zimil hurumat wa igamatil manasik. Nah, hal ini terjadi pada orang-orang yang lalai, orang yang tidak memperhatikan tujuan, atau sebagian besar orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala, yang hatinya gandrung terhadap cinta terhadap dunia. Mereka itu pada saat pergi manasik hajinya menyibukkan dirinya dengan urusan dagang dan jual beli. Dagang dan jual beli. Nah, sebagian ada yang mau membeli sesuatu nanti ketika sampai di Mekah dan di Madinah. Sebagian lagi mau menjual. Jadi dia bawa barang dari negerinya untuk dijual di Mekah dan di Madinah. Supaya pulang bisa meraup keuntungan. Nah, tentunya bagian orang mungkin ada yang berangkat haji karena mau cari keuntungan dunia. Umpamanya saya sebagai guide haji itu ya, sebagai ustadz umpamanya, berangkat memimpin rombongan. Apa tujuan kamu berangkat? Yang dihitung sudah dolarnya. Nanti saya pulang bisa dapat berapa ratus dolar. Oh, kamu pulang tidak dapat apa-apa. Kamu berangkat haji atau berangkat umrah yang kamu hitung berapa dolar yang kamu dapat. Urusan hajinya sama sekali tidak di kepala. Ya sudah, yang kamu dapat dolar itu nanti atau rupiah itu yang kamu dapat, tapi kamu pulang tidak membawa apa-apa nanti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau orang berangkat ke sana sudah mau membuat daftar, mau membeli sesuatu atau mau menjual sesuatu. Nah, kata Habib Abdul Haddad, sebagian orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan hatinya diliputi cinta kepada dunia, perdagangan dan jual beli itu menyibukkan dirinya dari pengagungan terhadap kemuliaan tempat yang dia singgahi dan dari mendirikan manasik, menjalankan manasik dengan benar. Nah, sebagian orang yang lalai seperti itu, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan sifat lalai dari diri kita. Wa rubbama afdal amr bi ba'dihim ila ay yaj'al qasdat tijarah wal asl wal hajj tabi' lahu wa hadha 'azimun wa fihi dhammun katsir. Dan boleh jadi yang paling parah
yaitu sebagian dari mereka menjadikan berangkatnya mereka ke kota Mekah dan ke Madinah yang seharusnya untuk manasik haji, tapi tujuan mereka sama sekali tidak ada tujuan manasik haji. Di dalam benaknya ini tidak ada keinginan manasik hajinya, ini tidak ada sama sekali. Yang mereka tuju murni hanya untuk dunia, untuk dagang saja, untuk jual beli saja. Sedangkan manasik hajinya cuma sekunder. Ya ikut-ikutlah. Sudah sampai sana saya ikut haji. Sudah sampai sana saya ikut umroh. Tapi tujuan utamanya bukan itu. Tujuan utamanya 100% untuk jual beli atau untuk dagang. Ini sangat menjijikkan sekali. Dan dosanya sangat besar. Dosa sangat besar. Dia telah berdusta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah tahu apa yang ada di dalam hatinya. Bayangkan saat dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, dia itu bukan labbaik Allah, labbad dunya, mengucapkan salam, menjemput seruan duniawi, bukan menjemput panggilan Allah. Mendatangi panggilan duniawi, bukan mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia mengucapkannya labbaik Allahumma labbaik. Bohong ucapannya itu, karena yang dia tuju adalah perdagangan, yang dia tuju jual beli, yang dia tuju adalah dunia. Wa ammal ittijar fil hajj idza lam yushghil an iqamatihi wal ityani bihi ala wajhihi fala junaha fihi wala haraj. Tapi sebenarnya berdagang pada waktu haji itu, jual beli yang dilakukan. Ustadz, masa saya tidak boleh pergi ke toko, tidak boleh beli oleh-oleh, tidak boleh beli kenang-kenangan pada waktu haji atau pada waktu umroh? Boleh. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, sesungguhnya sebenarnya perdagangan, jual beli pada waktu manasik haji itu, jika tidak mengganggu manasik haji kamu, tidak menyibukkan kamu dari menjalankan manasik dan melakukannya dengan cara yang sesuai, yang benar, sesuai dengan aturannya. Kalau bisa seperti itu, maka dagang kamu, jual beli kamu itu tidak ada dosanya, tidak berdosa, sah-sah saja, dan dibolehkan. Dibolehkan, asalkan tidak menyibukkan diri kamu dari manasik haji. Jadi kalau di dalam fikih, boleh atau tidak, ada pertanyaan, boleh atau tidak orang berdagang pada waktu haji. Kalau zaman dulu, orang membawa dagangan itu, kadang-kadang membawa dagangan karena untuk menghidupi dirinya pada waktu perjalanan. Pada waktu perjalanan itu, dia karena bekalnya tidak cukup, dia bawa dagangan. Jadi sambil haji, dia sambil dagang karena untuk mencukupi keperluan hajat dunianya untuk makan minum pada saat dia menunaikan ibadah haji. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh atau tidak berdagang pada waktu haji, jual beli pada waktu haji? Jawabannya bisa bermacam-macam. Kalau dia menyertakan niat berdagang dengan hajinya, tetapi hajinya itu, niat hajinya lebih kuat daripada niat dagangnya, sehingga perdagangannya itu tidak menyibukkan dia dari mendirikan manasik haji dan melaksanakannya dengan cara yang benar, fokus dia. Jadi ini kebalikannya yang saya sebut tadi, yang dia tuju benar-benar haji, tapi tijarahnya, jual belinya itu hanya sekunder saja, hanya ngikut. Nah ini tidak ada masalah, tidak berdosa dan tidak masalah. Tapi kalau kebalikannya, jual belinya yang pokok, yang dia tuju, hajinya yang ngikut. Nah ini yang jadi masalah. Ini berdosa orang yang seperti ini. Nah, waqad adzanallah fihi, adzinallah fihi wa anzala fi sya'nihi.
Karena sebenarnya mengenai perdagangan ini sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah mewahyukan di dalam ayatnya laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafat. Tidaklah berdosa bagi kalian jika kalian mencari atau menginginkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ya ini maksudnya berdagang ketika kalian mendatangi Arafah, yaitu ketika kalian haji. Tidak berdosa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat asalkan. Nah, ini penjelasannya tidak berdosa ini seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Walakin tajridul ghasad lil hajj faqad huwal afdal. Tetapi hakikatnya walaupun dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap kalau orang menunggalkan niatnya, fokus hanya untuk haji saja, tidak ada embel-embel lain, tidak ada niatan yang lain, khusus untuk melaksanakan haji atau melaksanakan umroh saja, maka ini adalah yang paling afdal, yang paling utama. Tidak ada tijarah, tidak ada jual beli, saya khusus untuk umroh. Datang ke Mekah ya untuk umroh, untuk Madinah. Tidak ada jual beli, tidak ada tujuan lain. Ini yang paling utama kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wastishabu syai'in min umuri tijarah alladhi la yushghil 'anil hajj wa la yufarrigul qalb la ba'sa bihi. Sedangkan menyertakan urusan jual beli perdagangan dengan niatnya untuk manasik haji itu, kalau tidak menyibukkan perkara hajinya dan tidak memecah fokus hatinya, tidak memecah tujuan hatinya, maka itu boleh-boleh saja. Tapi yang paling afdol hanya haji. Tidak ada tujuan yang lain. Nah, tapi kondisi orang kan berbeda-beda. Nah, kalau kita mau cari yang paling afdol, memang yang benar-benar datang khusus untuk haji dan umrah saja, itu yang paling utama. Tapi kalau saya masih punya tujuan yang lain, asal tidak menyibukkan haji atau umrah saya, maka itu sah-sah saja. Wa ma yufarriqul qalb wa yukaththir bihil ishtighal an iqamatil manasik huwal madmum. Nah, yang tercela itu kalau sampai dia menyertakan niatnya tujuan selain manasik haji, tujuan tijarah, tujuan dagang, tujuan jual beli yang menjadikan hatinya itu konsentrasinya terpecah, tidak lagi menuju haji gitu ya. Niat dagangnya itu lebih fokus di niat dagang dan di niat jual belinya, dan menyibukkan dirinya dari melaksanakan manasik. Nah, ini sesuatu yang tercela dan sesuatu yang berdosa. Fahdhar minhu ayyuhal hajj, berhati-hatilah kamu dari hal ini wahai pelaksana haji, wahai jamaah haji ar-raghib fi ayyakuna hajjaka mabruran wa sa'yaka mashkura. Berhati-hatilah engkau wahai pelaksana haji, wahai orang yang hendak berhaji, yang menginginkan hajinya menjadi haji mabrur dan sa'inya menjadi sa'i yang dikabulkan oleh Allah, usahanya menjadi ibadahnya menjadi ibadah yang dikabulkan oleh Allah. Kalau kamu ingin haji kamu jadi haji mabrur, ibadah kamu, usaha kamu menjadi ibadah dan usaha yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hatilah dengan tujuan ini yang bisa menggagalkan keinginanmu dari awal jika tujuannya tidak benar. Wa minal madmum fi istijar lil hajj ma yaqa'u li ba'dil 'ammah. Nah, ini termasuk perbuatan tercela lagi, yaitu masalah bayar jasa, membayar jasa yang terjadi dalam pelaksanaan haji yang dilakukan oleh sebagian orang awam.
Nah, bagaimana maksudnya? Min anna ahaduhum yasiru ilal hajj wa niyatuhu ay yufrig zimmatahu minal hajjatil Islam hatta yasira bidzalika salihan li an yastajirahun nas. Nah, ini subhanallah. Lihat ini ya. Ini teliti sekali Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Bagaimana ini masalah bayar jasa waktu haji ini? Sebagian orang awam hati-hati dari niat yang seperti ini. Ini termasuk terpecah ini fokusnya ini ya. Sebagian orang awam melaksanakan ibadah haji itu, pergi melaksanakan ibadah haji dengan niat agar beban kewajiban hajinya untuk dirinya itu gugur. Karena setiap individu itu punya kewajiban haji seumur hidup sekali. Nah, ini orang berangkat haji agar beban kewajibannya ini gugur karena dia sudah melaksanakan haji. Itu sebetulnya bagus, tapi sebetulnya ada tujuan di balik itu. Tujuannya bukan karena dia mau menggugurkan kewajiban hajinya, tapi tujuan di balik itu agar kewajiban dirinya ini gugur, lalu dia bisa menjadi lalu dia bisa dibayar jasanya oleh manusia untuk menghajikan orang lain. Jadi dia cari uang juga. Haji wajibnya itu tujuannya agar gugur, karena orang itu tidak bisa menghajikan orang lain. Jadi kita boleh, kalau umpamanya ada orang tua yang sudah wafat atau sudah tidak sanggup lagi untuk melaksanakan ibadah haji, kita membayar jasa seseorang untuk menghajikan orang tua kita. Boleh membayar jasa orang lain untuk menghajikan orang tua kita, diperbolehkan. Nah, syaratnya orang yang mau menghajikan ini, yang kita bayar jasanya untuk menghajikan ini, di antara syaratnya tentunya dia sudah haji untuk dirinya sendiri. Orang tidak bisa menghajikan orang lain kalau untuk dirinya sendiri saja belum dia laksanakan. Jadi saya mau menghajikan orang tua saya, bapak saya atau ibu saya, boleh, asalkan kamu sudah haji yang wajib, yaitu seumur hidup sekali. Nanti haji kamu yang kedua, boleh kamu niatkan untuk menghajikan orang tua kamu atau ibu kamu, begitu juga umroh. Seumur hidup sekali. Nah, ini orang, dia mau cari uang, mau memfungsikan dirinya sebagai jasa menghajikan orang-orang yang tidak mampu haji. Tapi dia sendiri belum haji. Oh, berarti saya mau berangkat haji tahun ini, saya harus berangkat haji untuk menggugurkan kewajiban haji saya. Tujuan kamu apa? Tujuannya nanti tahun-tahun berikutnya saya bisa dapat uang untuk menghajikan orang-orang yang tidak mampu haji. Ini tujuannya dunia, berarti pergi hajinya itu pergi haji untuk dunia. Nah, pergi haji untuk dunia. Nah, ini sebagian awam ada yang seperti itu. Hatta yahujja lahum raghbatan minhu fil ijarah. Sehingga hajinya itu tidak memiliki kemauan untuk mencapai kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat ampunan di sisi Allah, tapi kemauan hajinya itu supaya dia bisa mendapatkan uang ijarah tadi, uang jasa. Wa hirsan gabihan ala dunia, dan dia memiliki keinginan yang kuat, yang buruk terhadap melalui keinginan dunia ini, atas keinginan duniawinya itu. Wala'allallah ta'ala la yakbal hajjatal islam minalladhi yakunu dhamiruhu muntawiyan ala mithli dhalik. Boleh jadi Allah subhanahu wa ta'ala
tidak akan mengkabulkan haji seseorang yang hatinya diliputi hal-hal seperti ini. Tidak dikabulkan hajinya oleh Allah SWT, walaupun secara fikih sah hajinya ya. Falyattaqillah wal yahdhar hadzal qasad alladzi la khair fihi. Bertakwalah kamu kepada Allah. Hati-hati. Berhati-hati dari tujuan yang seperti ini yang di dalamnya tidak ada kebaikan. Wa inna ma dzakarnahu lidzuhurihi ala ba'dil ammah alladzina la basair lahum fal yu'rafu bihi wal yusha'u dzikruhu. Nah, ini aku sebut hal ini, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, karena hal seperti ini banyak terjadi pada orang-orang awam yang tidak berpengetahuan terhadap masalah adab ini, sehingga mereka hanya mengejar kulit saja dari ibadah hajinya dengan niat yang salah. Kita lanjutkan tinggal sedikit karena masih berkaitan dengan ijarah atau bayar jasa tadi. Wa amal istijar lil hajj fala ba'sa bihi wala haraj fihi. Pada hakikatnya bayar jasa orang lain untuk haji itu sebetulnya tidak ada masalah dan tidak berdosa. Tidak ada masalah. Atau saya menghajikan orang lain, disewa jasa saya untuk menghajikan orang lain, sebetulnya tidak ada masalah, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad. Wala yakhlul ajir alladhi yakunu lahu qasd fi ziyaratil bait wa ta'dhimil hurumatil ilahiyyah wa isgatil farad an akhihil muslim syafaqatan alaih. Tidak masalah jika orang yang dibayar jasanya untuk menghajikan itu hatinya tidak kosong dari tujuan untuk mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala Ka'bah dan melaksanakan manasik di tempat itu, juga tidak kosong dari pengagungan terhadap kemuliaan atau hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dan hatinya ini juga tidak kosong dari keinginan menggugurkan kewajiban agama bagi saudaranya yang tidak mampu haji. Karena di dalam hatinya ada rasa rahmat, ada rasa iba terhadap saudaranya yang tidak mampu haji. Ini seharusnya yang benar, orang yang dibayar jasanya itu hatinya harus ada hal-hal ini. Kalau di hatinya ada hal-hal seperti ini, tidak memikirkan bayaran, atau hal-hal yang mulia itu lebih kuat menguasai hatinya, bayarannya itu hanya ikut saja sebagai buntutnya. Nah, ini tidak ada masalah, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad. Yang bermasalah itu kalau bayarannya yang ada di memenuhi kepalanya, tapi niat baiknya ini, tujuan baiknya sama sekali tidak ada di dalam hatinya. Min thawabin katsir min fadlillahi ta'ala, yaitu yang dia tuju pahala yang banyak dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ajirul ladzi laisa lahu qasad illa al-ijarah faqat fa amruhu ghair khalin minal khatar. Nah, sedangkan orang yang bertujuan menjalankan haji orang atau menawarkan jasa untuk menggugurkan haji orang lain yang tujuannya hanya untuk mendapatkan biaya jasa saja, tidak ada tujuan yang mulia seperti yang tersebut tadi, maka orang yang seperti ini berada dalam kondisi yang bahaya. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Imam Ghazali rahmatullah alaih, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, dia mengatakan yambaghi liman yu'jar nafsahu fil hajj ay yaj'al qasdal baiti huwal asal wal ijarah tabi'ah. Hendaklah orang yang menawarkan jasanya untuk menghajikan orang lain, menawarkan jasanya, itu hendaklah dia menjadikan tujuannya untuk melaksanakan manasik haji ke Baitillah,
ke rumah Allah Subhanahu wa taala, tujuannya itu adalah tujuan yang pokok dan ijarahnya, jasanya atau upah jasanya itu sekedar buntut saja sebagai pengikut. Tapi pokoknya yang dia laksanakan adalah menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, wala yakisu fayaj'alil ijarah aslan wal hajj tabi'an. Bukan sebaliknya, dia justru menjadikan upah jasanya itu sebagai pokok tujuannya dan hajinya sebagai buntut dari perjalanan tadi. Nah, kalau yang seperti ini, dia berada di dalam kondisi bahaya. Ini di antara adab-adab haji yang harus diperhatikan saat mereka menunaikan ibadah haji. Nah, saya kira ini, insya Allah mungkin adab haji ini kemungkinan tinggal satu pertemuan lagi. Insya Allah kita lanjutkan ke bab berikutnya. Karena waktunya sudah habis, saya tutup sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita hati yang tulus, yang ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencabut dari dalam hati kita tujuan, keinginan, kecintaan, kegandrungan dari selain Allah Subhanahu wa taala dan dari selain hal-hal yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai ke akar-akarnya dan menggantinya dengan cinta, ketulusan, keinginan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hal-hal yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan kita, menjadikan sisa umur kita penuh dengan ketaatan, penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, memanjangkan usia kita dalam keadaan sehat walafiat, selamat lahir dan batin, menyembuhkan yang sakit di antara kita, menyelesaikan segala problematika hidup kita, dan mengangkat bala wabak yang terjadi di bumi yang kita cintai dan di segala tempat, khususnya pada umat Nabi Muhammad SAW, khususnya wabah corona ini semoga segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan menutup usia kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.